Halo, selamat siang teman-teman. Ngoceh sama Bedul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama ya kita nggak berjumpa. Mungkin teman-teman yang belum kenal, ya gue kenalan dulu lah ya. Gue Bedul, nama panjang Bedul. Aduh, mau ngomong apa jadi bingung ya. Ya udah pokoknya gini. Eh, Kali ini gua ada rumah, di rumah gua. Dan di sini seperti biasa ya gua ngoceh-ngoceh lah ya. Jadi gua namakan konten ini ngoceh karena memang gue hobi ngoceh. Tapi gua nggak sendirian sekarang, gua berdua sama orang di sebelah gua ini. Oke, langsung saja kita panggilkan ini Bedil. Halo, selamat siang teman-teman. Aduh, Bang Budel, terima kasih banyak nih sebelumnya. Gue jadi malu. Jadi gue tuh dari Bandung datang ke Depok khusus karena dipanggil sama Bang Bedul gitu ya. Sebelumnya gue perkenalkan diri gue dulu. Nama gue Bedil. Dulu itu sebenarnya gue udah kayak saudara banget dah sama Bang Bedul nih. Banyak orang juga bilang muka kita agak mirip gitu, cuman menurut gue nggak mirip lah, gantengan Bang Bedul kemana-mana lah, luar biasa. Ya, gue sangat senang di rumahnya itu banyak ikan, karena memang dari dulu gue juga suka ikan, dan gue temenan sama dia juga karena ikan gitu, bukan karena apa-apa gitu. Ya udah, terima kasih banget nih Bang Bedil, Bang Bedil udah dijamu tadi habis makan soto sama makan kredok digabung jadi satu, enak ternyata gitu. Ya udah dah, lanjut aja Bang Bedil, terima kasih banyak ini udah diundang. Saya disuruh ngapain nih jadi di sini. Jadi gimana ya Dil? Gue tuh nyari partner itu susah, mau milih yang seperti ini seperti itu dan segala macam gitu kan ya, yang mengerti kita, mengerti cuman pas gua bertanya dengan beberapa orang, ada satu yang menarik. Dia ngomong begini, dia lu kalau bisa berpartner dengan diri sendiri itu akan lebih baik. Jadi saat lu bisa berpartner dengan diri sendiri, lu bisa lebih sukses daripada lu berpartner dengan orang lain gitu. Karena yang ibaratnya itu lu bisa mengerti diri lu sendiri gitu. Gitu, jadi makanya gue pilih lu lah, karena lu udah cerminan diri gue banget nih dia. Aduh, aku juga bingung ini, aku pusing. Ya udahlah ya. Nah, di sini Bedil akan apa? Akan memoderatorin MC lah, nanya-nanya lah. Karena konten ngoceh ini sebenarnya mirip-mirip konten Q&A. Ada pertanyaan-pertanyaan dan segala macam gitu. Jadi ya daripada gua banyakan ngomong, mendingan eh, kita serahkan pada Bedil untuk ngoceh-ngoceh, nanya-nanya gua. Oke, silakan Bedil. Aduh, eh, Bang Budel emang bisa banget dah. Sebenarnya cukup terharu aku dibilang eh, sama banget sama Bang Badul ya, karena ya kita emang agak kemiripan di muka doang sih sebenarnya, cuman kalau masalah kepribadian mah jauh lah. Bang Badul mah the best. Kalau buat disuruh nanya-nanya, oke. Sebenarnya banyak Bang, gua tuh pertanyaan buat Bang Badul nih. Cuman gue cuman punya 3 pertanyaan pemungkas lah. Jadi menurut gue cukup dengan 3 aja itu bisa mewakilkan ke pertanyaan-pertanyaan yang semuanya gitu Bang. Pertanyaan pertama agak beresiko tinggi sih Bang. Cuman gue suka yang beresiko. Menurut gue gini Bang, gue ngasih statement dulu ya Bang ya. Jadi menurut gue itu banyak tukang ikan itu masa depannya suram, madesu gitu Bang. Menurut gua nih, gua sama Bang Budel tuh sama suka. Menurut gua mau diapain gitu kan. Ya udah, jadi menurut gua tuh tukang ikan
Madesu gitu. Terus kenapa bang, kok lu mau sih jadi apa tukang ikan gitu? Padahal lu dulu kerja, menurut gue lu udah enak gitu. Kenapa lu mau jadi tukang ikan yang Madesu gitu bang? Coba jelasin lah kepada gue bang. Nah ini apa ya? Jadi menurut gua tuh, aduh, si Bang Bedil ini emang demen banget ngarah-ngarah ke hal-hal yang sensitif. Wah, sensitif itu enak. Cuman begini, gue coba menjelaskan definisinya bedil dulu ya. Mungkin nanti jadi pas gue udah ngomong panjang lebar nggak taunya salah kaprah gitu. Jadi mungkin yang dimaksud bedil itu tukang ikan yang benar-benar dapat penghasilan dari ikan aja gitu, bukan dari, sekarang kan itu banyak ya sebagian orang itu yang sebenarnya petani itu hanya sebagai bungkusannya aja gitu, cuman dia dapat penghasilannya itu lebih banyak di media sosial, dapat dari YouTube, dapat dari media promosi. Kan sekarang banyak tuh yang apa paid and promo gitu kan, paid and promo ya kayak gitu-gitu kan. Cuman gue coba masuk ke lingkupnya si tukang ikan aja. Mungkin kalau dibilang sama bedil tukang ikan itu Madesu, mungkin yang tukang ikan aja. Cuman gini deal, kalau dibilang tukang ikan Madesu sebenarnya banyak juga yang main ikan itu sukses dan dia bisa jadi kaya gitu, banyak. Cuman memang kan nggak, biasanya orang-orang yang sukses ini kan dia kan diam cenderung gitu ya, jadi dia menikmati apa yang yang ada aja gitu, jadi dia nggak terekspos lah kalau dibilang. Jadi cuman gue bagus ini pertanyaannya Bedil ini bagus, karena gue mau coba mengangkat ini apa masalah petani sebenarnya ya. Karena kalau lu coba perhatiin ya, gue tuh mikirin masalah semua petani, bukan cuman petani di ikan, bukan cuma petani di hewan gitu ya. Karena kalau hewan berarti peternak lah ya, bukan petani lah ya. Ya tapi kan mereka masih satu garis besar gitu ya, petani dan peternak gitu lah ya. Gue mikir memang kalau kita ngelihat di negara kita ya, itu kayak susah gitu untuk berkembangnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue punya temen berkecimpung sama petani sayur. Dia itu bahkan, nah ini nih suka ini nih ya. Waktu itu kan suka ada berita yang buah-buahan, terus karena lagi banjir lagi banyak gitu, sampai tuh buah-buahannya dibuangin ke kali gitu ya, karena di pasar harganya murah gitu ya. Itu agak aneh menurut gua, karena biasanya petani itu kalau harga panennya itu lebih murah dibanding biaya panennya, dia tuh nggak bakal manen, dibiarin busuk di pohon aja. Jadi contoh nih, misalkan nih gua nanam belimbing, terus pas nanam belimbing, pas gua mau panen kan, misalkan itu kan hektaran tanah ya, tanah hektaran, dan yang kalau gua manen kan gua harus perlu orang buat bayar kos panennya gitu kan. Nah itu bayar orangnya itu lebih besar ketimbang penghasilan nanti pas gue jual belimbingnya itu gitu. Jadi saat kayak gitu biasanya tuh dia nggak bakal panen gitu. Jadi saat ada orang yang rame di media sosial, dia buang apa tuh buah naga yang waktu itu kan ke kali gitu, gue juga bingung, aneh gitu. Hebatnya dia ya, panen hanya untuk dibuang gitu kan, dia berarti cuma dapat rugi doang. Lebih mending dia, bukan lebih mending, maksud gua pada kenyataannya itu orang-orang yang kalau harga di pasarnya itu udah jatuh, dia nggak bakal panen, nggak bakal dipetik sama dia, udah biarin aja di pohon gitu. Nah gua memikirkan, bukan memikirkan, maksudnya gua coba melihat itu petani-petani di kita tuh ya, karena nggak bisa menentukan harga, karena semua kan harga itu kan langsung terbentuk dari pasar itu sendiri kan, kalau di sayur-sayuran ya. Nah sebenarnya kalau di ikan itu sebenarnya lebih enak kalau petaninya bisa lebih sabar gitu, tapi nggak terjadi. Bahkan si seller ini justru malah yang mengutik harga di petani itu. Makanya
si sellernya tajir, si petaninya begitu-begitu aja gitu. Tapi bahkan juga si sellernya juga nggak tajir-tajir amat. Karena apa? Karena dia juga jualan nggak sabar. Jadi ibaratnya gini, si seller mau beli harga murah ke buyer, tapi dia juga nggak memanfaatkan itu menjadi keuntungannya dia gitu. Jadi jatuhnya si petaninya susah, si sellernya juga susah gitu. Yang gue lihat tuh gitu. Tapi nggak semua sih ya. Ini cuman beberapa hal yang bukan beberapa hal, beberapa yang gue lihat-lihat aja gitu. Yang gue lihat ini terlaksana tuh dengan tidak cukup mulus gitu. Jadi pas gue lihat tuh seperti pertanyaan beliau tadi, kok lu mau sih bang jadi apa, tukang ikan, kan eh, apa sih, masa depannya nggak bagus gitu, nggak semuanya jadi orang kaya gitu saat main ikan. Ya itu yang gue pengen, justru gue penasaran gitu, kenapa kok orang-orang padahal di ikan itu cuannya banyak, tapi kok dia bisa nggak ngangkat gitu. Yang beberapa orang ini ya, nggak semua ya, beberapa orang ini kok bisa nggak ngangkat. Nah ya itu gue coba lihat tuh ada yang seperti itu. Yang seperti itunya maksudnya tuh si petaninya nggak sabar, akhirnya dia ngobrol ikan ke sellernya. Karena juga kan seller kan neken si petani nih. Pokoknya kalau nggak segitu gue nggak ambil, gue nggak angkat gitu. Sedangkan si petaninya kan punya ikan banyak, dia ngabisin uang banyak buat ngasih makan si ikannya ya kan. Saat dia ngasih makan ikannya dengan kos yang banyak dan segala macamnya, otomatis dia terbebani dengan itu, dan dia punya kebutuhan sehari-hari, punya ada macam-macam deh. Jadi akhirnya habis di situ aja jadi menurut gua. Jadi saat dia jual ribuan ikan, ya habis buat kebutuhannya dia, buat ngasih makannya dia dan segala macamnya gitu. Jadi dia nggak ada tabungan-tabungan untuk meningkatkan peternakannya lagi gitu. Yang gue lihat sih kayak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa lu pengen, gue pengen merubah image itu sebenarnya. Makanya gue belakangan ini nggak coba terekspos. Nah maksud gue belakangan ini nggak coba main media sosial banget. Gue lagi nekunin apa, gimana caranya sih gue jadi peternak, punya ikan banyak, dan gue bisa menghandle harga gitu, bisa ngontrol harga gitu. Karena memang susah saat ikan udah banyak, gue pengennya gimana caranya tuh ikan keluar. Kalau nggak keluar bisa mati di gua doang gitu, dan rugi di gua doang karena gue ngasih makan tuh gue beli, minimal gue juga beli, minimal gue nyuruh orang untuk nyari pakan gitu. Nggak mungkin gue nyerok sendiri gitu kan. Kalau gue nyerok sendiri juga memang bisa, cuman gue berpikir itu kebelakangan ini, gue berpikir itu tiap fase itu ada rezekinya masing-masing gitu dia. Makanya gue nggak bisa nyerobot rezeki orang dengan udahlah gue nyerok sendiri ya, karena kan nanti yang nyerok kutu air gimana, nggak dapat rezeki dong gitu. Gue sih mikir gitu. Kalau gue nyerok sendiri, gue kan rebutan kutu air juga sama mereka kan, karena saat gue ke spot itu banyak banget yang nyerok gitu. Jadi daripada gue rebutan sama mereka, ya udah ada yang jual gue beli gitu. Kalau enggak pun ya udah gue kultur sendiri, jadi gue nggak ngerepotin orang juga gitu. Jadi menurut gue gitu dia. Kenapa gue main ikan padahal ikan itu madesu? Menurut gue nggak madesu amat sih, banyak juga yang sukses kok gitu. Tapi gimana caranya kita jangan seperti yang tidak sukses, dan kita berusaha untuk membawa teman-teman kita yang tidak sukses itu menjadi sukses. Itu lebih bagus daripada kita sukses sendirian, menurut gue begitu dia. Jadi gue suka aja sih, sama sebenarnya karena gue suka aja sih main ikan, jadi gue main ikan. Dan mengenai hasil akan madesu atau enggak, itu tergantung kita, menurut gue gitu. Gue sih sebenarnya setuju sama, bukan sebenarnya, emang setuju lah gue sama Bang Badul ya pendapatnya. Cuman ada yang menarik bang, itu apa ya, sama kayak zaman sekarang aja nih kan, yang lagi corona, lagi rame-ramenya nih bang nih. Menurut gue tuh negara kita tuh masih susah gitu bang untuk, gue nggak nyalahin manusianya juga karena memang keterbatasan dari kita juga gitu. Jadi kalau tadi dibilang masalah kontrolin harga gitu ya, memang idealnya itu memang
petani punya harga sendiri gitu, terus sellernya juga punya harga sendiri, jadi si bayarnya itu udah ngikutin gitu, udah ngikutin ke harga-harga itu gitu. Cuman kan nggak bisa, karena contoh lah ya, gue bukannya jadi teman-teman yang nonton ini juga jangan terlalu terbawa suasana emosi gitu ya. Yang bagus dari Bang Bedul itu emang dia apa adanya aja gitu diomongin, jadi mau pahit mau rasa apa juga dikeluarin aja gitu. Cuman gue sukanya itu dari dulu dia nonton padahal gue muji diri gue sendiri. Enggak ya, bukan muji diri sendiri nih, gue cuman gue bedil loh ya, gue bedil bukan bedul. Jadi itu maksud gue tuh, bagi yang nonton juga menurut gue tuh diamatin dulu gitu. Jadi dia tuh ngomong apa, memang dia ngomong apa adanya. Jadi yang gue rasa memang susah, kita nggak bisa nyalahin dari sisi petaninya, kita nggak bisa nyalahin dari sisi sellernya, bahkan pembelinya. Pembeli kan memang adalah raja gitu. Jadi memang menurut gue susah ya, apa sih, semua orang punya kebutuhan, gimana caranya orang mau mendapatkan uang kan gitu. Karena yang dibutuhkan itu kan sebenarnya adalah makan ya kan. Jadi kalau perut lapar itu pasti anarkis gitu, jadi apa aja dilakuin. Jadi menurut gue ya benar kata Bang Bedul tadi, idealnya yang diomongin Bang Bedul itu adalah suatu fenomena yang ideal. Jadi yang gak ideal itu yang kayak sekarang ini gitu, yang merebak gitu. Oh gitu. Jadi gue oke lah, jawaban Bang Bedul cukup menjawab pertanyaan gue. Lalu berikutnya begini Bang, tadi kan lu ceritain bagian-bagian kayak misalkan jadi petani, jadi seller, jadi apalah itu ya. Pertanyaan gue adalah, jadi kita nih sebagai pemain baru, baiknya itu kita jadi apa sih? Apakah mending kita jadi petani aja untuk mensupport ikan-ikan gitu kan, atau kita ya udahlah jadi seller gitu kan, membantu si petani ini gitu, atau kita jadi apa gitu yang bagusnya, yang kita juga nggak rugi, kita dapat duit dan kita jadi cepet kaya gitulah kalau menurut gue. Jadi gimana tuh Bang menurut gue Bang? Kalau masalah itu mengenai gini ya, sebenarnya lu mau jadi apapun itu terserah lu. Lu pengen jadi petani kah, lu pengen jadi dulu gue pernah berpikir gini, kenapa enggak sih gua jadi petani juga, gua jualin juga, gua main kontes juga, gua jualan pakan juga, gua jualan, pokoknya gua dulu serakah. Gua mikir gimana caranya gua itu bisa semuanya, kan dapat duitnya lebih banyak dong. Gua ternak sendiri, terus ikan pakan ada di gua kontes pakai ikan gua sendiri, kan nggak ada ruginya kan gua, bahkan dapat uang lebih banyak. Ternyata pas kebelakangan gua bertemu banyak teman, terus gua ngobrol gitu ya, agak sedih sih, agak sedihnya dalam hal seperti ini. Jadi banyak tuh teman-teman di luar kita itu yang orang ketiga tuh dalam artian dia tuh cuman ngekip ikan terus dijual lagi gitu ya, seller lah ya, seller itu. Ini dia apa, mereka kan penghasilan sebenarnya sambilan, apa sampingan lah ya. Cuman sampingan itu lebih ke sampingan pokok gitu. Jadi kalau nggak dapat uang dari ikan juga agak susah gitu, kesian juga gitu. Nah terus gue berpikir saat gue nggak mau ngelepas ikan gue ke mereka, mereka bahkan lebih kesulitan lagi saat gue jual ikan gue sendiri gitu. Jadi mereka bersaing sama petani gitu. Mereka seller nggak punya ikan, nggak dikasih ikan gitu kan sama petani. Udah gitu saingan sama petani. Ya udah mereka mending nggak jualan aja. Karena percuma mereka saingan sama petani, punya ikannya petani semua kan. Gitu. Jadi menurut gue saat gue jadi petani juga, jadi seller juga, gue akan mengambil rezeki mereka ini. Ya bukan mengambil juga sih, bahkan mereka nggak akan dapat rezeki di situ, nggak akan ada peluang untuk mereka jualan di situ gitu. Jadi saat gue berpikir kayak gitu, ya udahlah gue kasih, ibaratnya ya itu rezeki lu lah,
yang gue ngambil dari petani aja, jual partai segala macem gitu. Jadi gue akhir-akhir ini memutuskan untuk ya gue ternak, gue punya ikan banyak. Kalau ada yang mau beli satu boleh, partaian boleh, lu mau beli buat jual lagi ya monggo gitu. Gue sih lebih ke seperti itu sekarang. Jadi kalau dibilang milih menjadi apa ya itu terserah mau jadi apa. Tapi kalau dibilang baiknya jadi apa yang lu mau, karena jadi seller pun lu menguntungkan banyak orang dan lu bisa dapat untung banyak gitu. Dan ada positif negatifnya di setiap itu, dan ada rezekinya di masing-masing bagian ya. Entah lu jadi petani, entah lu jadi pemain kontes, entah lu jadi apa, itu semuanya udah ada rezeki-rezekinya masing-masing. Tapi jangan salah, jangan menganggap bahwa gue udah ada rezekinya ya udah gitu. Nggak bisa. Kayak lu ke orang tua lu deh. Saat lu ke orang tua lu, pasti lu dikasih makan kan? Setiap hari lu pasti dikasih makan karena itu rezeki lu. Tapi kalau lu nggak minta sama bapak lu untuk membeli hal yang lain, lu nggak akan dikasih bapak lu. Bapak lu kan nggak tahu lu perlunya apa segala macam, ya kan? Nah, sama dengan rezeki. Kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu dapet rezeki gitu. Lu bisa makan, lu bisa hidup, lu bisa bernapas gitu kan, dapet rezeki. Cuman kalau lu nggak minta sama yang punya rezeki, nah itu gue sedikit agak spiritual ya, gue sedikit agak menurut gue gini, kalau mau jadi apapun itu kita nggak bisa cuman kerja dan melakukan apapun yang kita bisa gitu tanpa memperhatikan spiritual. Menurut gue tuh nggak bisa kayak gitu, karena spiritual dan gue agak ini ya, agak nyerempet ke sana. Cuman ya memang itu penting. Bahkan banyak yang bertanya, gimana sih bang tips sukses, gimana sih bang tips biar jadi petani yang hebat, gimana sih bang tips jadi peternak biar anaknya banyak gitu, gimana sih tips kalian tapi nggak berdoa, kalian nggak meminta kepada yang punya gitu. Menurut gua bullshit gitu. Caranya bikin mempromosikan diri kita self evident. Pokoknya apapun lah terserah, banyak teori segala macam, tapi kalau kalian nggak minta sama yang punya, menurut gua mustahil. Karena menurut gua kekayaan itu gift. Jadi salah orang yang sombong saat dia punya kekayaan, menurut gua nih ya, karena itu semua tuh gift, pemberian gitu. Jadi lu mau usaha apapun kayak gimana, tunggang tungging, kalau nggak dikasih nggak bakal. Lu kerja rodi dari pagi sampai malam sampai pagi lagi selama 1 tahun, kalau lu nggak dikasih kaya nggak akan jadi kaya lu gitu. Jadi menurut gue itu pasti harus diimbangin. Dan ada orang yang benar-benar laki, yang benar-benar hoki gitu, nggak minta pun dia dapat banyak, itu ada. Bahkan dia mungkin berbuat nakal, berbuat jahat di dunia ini, terus dia dapat harta kekayaan banyak, itu juga banyak gitu. Tapi kan gue bilang tadi, makanya kekayaan itu kan diberi gitu, dan kita mau nggak minta gitu. Kalau kita nggak minta nggak mungkin dikasih. Tapi kalau yang mau ngasih aja tanpa kita minta juga bisa gitu. Makanya gue bilang kekayaan itu, harta, kekayaan, tahta itu semuanya itu pemberian dari yang punya gitu. Jadi menurut gue ya itulah gimana caranya kita minta. Makanya spiritual itu harus beriringan sama kita usaha gitu. Jadi kita usaha juga, kerja juga, terus kita berdoa juga, kita minta juga, minta ampun juga gitu dia. Menurut gue begitu ya. Mungkin ada hal yang salah ya, cuman menurut gue gitu. Tuh gue setuju banget tuh. Semacam orang jangan sampai dibikin jadi pesimis. Bukan pesimis ya, oke, tawakal boleh gitu, tapi jangan kayak rezeki orang masing-masing gitu. Jangan ngurusin rezeki orang. Sebenarnya ngurusin rezeki orang tuh bagus gitu menurut gua. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi kita bisa membagi tiap orang dapat rezekinya gitu. Kalau
lu gua nggak urus rezekinya, yang lain nggak kebagian gitu menurut gua ya. Menurut gua gitu. Jadi Bang Bedul tuh bagus tadi ngomong tentang yang namanya rezeki itu harus diminta. Ya kita kan minta sama yang punya gitu, yang punya rezeki siapa? Masa kita sombong amat kagak minta gitu kan, cuman merasa kita mendapatkan semua itu dengan hasil jerih payah kita, itu salah. Itu menggive ya. Jadi Bang Bedul tuh kayaknya menggive gitu ya. Gue setuju banget gitu. Ini pertanyaan terakhir lah Bang Bedul. Bang Bedul kalau udah ngomong panjang banget gitu, gue mau motongnya juga susah. Pertanyaan terakhirnya gini Bang Bedul, karena gue sering banget lah ngeliat gue tuh berpikir gimana caranya kalau lu collab tuh pasti lebih seru gitu. Lu kayak silaturahmi ke siapa gitu kan, lu collab, lu ngobrol sama siapa, mungkin lu jadi nggak terkesan sombong juga kan. Biasanya kan lu sendirian aja gitu, sombong banget gitu lu, merasa diri lu paling bener kali. Tapi walaupun lu sendiri, lu cukup bisa diperhatian gitu, bisa jadi bahan perhatian gitu. Cuman kayak yang lu sebelumnya kan lu berdua gitu kan, yang nonton juga mungkin lebih banyak ya, atau sebenarnya enggak juga gitu kan, kita nggak tahu. Cuman ada baiknya lu kayaknya punya teman collab gitu. Kenapa sih Bang? Alasannya kenapa sih lu nggak mau banget collab gitu? Gue pengen banget tahu gitu, kok lu nggak mau collab sih, sombong amat. Gue pernah nonton yang sebelumnya juga lu ngomong panjang lebar itu, cuman gue masih belum dapet gitu, kenapa lu nggak mau collab gitu. Kan lumayan dapat duit juga gitu kalau collab. Gimana tuh Bang, tolong dijawab lah. Pertanyaan yang sangat berat sekali Bung. Gini, masalah collab ya, sebenarnya di konten sebelumnya gue juga pernah ngomong tuh masalah collab. Yang intinya waktu itu gue ngomong bahwa gue malu saat gue collab, kesannya gue nebeng nama sama orang lain gitu. Intinya seperti itu. Cuman pas gue berpikir lagi, tadinya ada beberapa temen yang memang ngajakin collab dalam artian collab main peran bareng gitu lah ya. Cuman akhirnya gue berpikir tuh, gue sungguh tinggi idealisnya gitu. Gue bikin YouTube ini sama sekali bukan buat nyari duit, tapi kalau dapat duit gue seneng. Bener, serius gue bikin YouTube terutama ya, itu gue buat promosi jualan gue sebenarnya awalnya. Dulu gue sama temen gue itu gimana caranya gue mempromosikan ikan-ikan gue itu lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook. Kenapa gue pilih lewat YouTube? Karena di YouTube itu bisa ditonton siapa aja, asalkan keywordnya bener gitu ya. Oleh karena itu gue bikin. Jadi gue nggak berpikir gue bakal jadi terkenal, dan sampai sekarang juga gue nggak mau jadi terkenal gitu. Serius, karena bahkan gue lagi ngurangin di media sosial, kayak di Instagram tuh gue ngurangin. Karena jujur aja gue merasa beban ya. Bebannya tuh dalam artian saat gue memberikan statement apapun, kalau gue cukup dicintai oleh orang-orang itu akan ngikutin apa yang gue omongin gitu. Nah itu yang gue takutin. Bahkan gue nggak mau tuh kayak gimana ya, emang idealis sih, gue idealis banget tuh, kayak gue nggak mau jualan gue ini nyampur aduk dengan keinginan untuk gue dipuji, keinginan untuk gue tenar, keinginan untuk gue, nah itu gue nggak mau tuh. Kayak yang terakhir ini kan lagi rame tuh apa namanya ya, kita ngasih statement seolah-olah kita tuh baik gitu ya, ngasih statement seolah-olah kita tuh care terhadap negara ini gitu kan. Tapi ternyata saat yang nonton banyak itu di highlight di apa namanya itu, promosi diri dia biar supaya dia jualan laris gitu. Nah itu gue nggak mau kayak gitu, karena jujurnya gue tuh pengen, itu dia tadi yang berhubungan dengan yang di depan tadi, gue pengen tuh gimana caranya tuh gue bisa kaya tuh dari ikan ini, dari jual ikan tok gitu.
gimana caranya gue bisa kaya tuh dari gue dagang gitu. Gue penasaran dengan hal itu, jadi gue nggak mau sampai nyerempet gue dapet duit dari yang lain, dari entah itu dari uh, gue main paid promote. Gue sebenarnya itu nggak masalah, mungkin maksud gue orang lain main kayak gitu nggak masalah, itu bukan suatu hal yang uh, nggak bagus gitu ya, itu bagus buat mereka. Cuman menurut gue nggak mau nerima uang yang seperti itu gitu, karena gue lebih suka apa yang gue dapatkan itu dari gue dagang, gue punya produk gue jual gitu ya, terus gue punya barang gue jual gitu. Gue lebih suka kayak gitu ketimbang dari duit yang gue nggak tahu itu ya mungkin itu kan jasa ya, sebenarnya kan jasa ya. Cuman gue berjasa dalam hal apa, gue nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Makanya sampai saat ini gue belum kepikiran buat collab, karena kalau collab itu kan otomatisasi gitu, apa namanya, simbiosis dalam artian lu memperkenalkan gue memperkenalkan lu, kayak gitu kan jatuhnya kalau collab tuh. Jadi lebih ke apa ya, udah ke gue bukannya nggak suka duit ya, gue suka duit, cuman gue pengen terkenal dengan cara gue sendiri. Gue pengen dikenal orang dengan gagasan gue. Gue pengen bukan bermanfaat. Gue kalau dibilang bermanfaat buat orang, setiap orang punya manfaatnya masing-masing. Jadi menurut gue gimana caranya gue mengembangkan diri gue sampai gue nanti bisa menjadi seseorang, itu dengan cara gue sendiri gitu, bukan dengan nebeng nama sama orang lain. Itu gue hindarin banget. Makanya gue berusaha gimana caranya, udahlah gue nggak mau collab dulu karena gue belum apa-apa gitu. Mungkin kalau gue udah punya subscriber 5 juta 25 juta gitu kan, gue akan collab dengan orang-orang yang di bawah gue, karena gue pengen ngangkat mereka yang punya gagasan gitu. Tapi kalau gue kayak gue nggak punya apa-apa tapi gue ngajak-ngajak orang collab, kesannya gue pengen banget ini gitu, pengen banget naik gitu. Gue nggak pengen kayak gitu. Intinya gue menggunakan media sosial ini untuk jualan gue. Gimana caranya gue memperkenalkan produk-produk gue, itu doang sih sebenarnya. Dan masalah pola pikir, gue cuman meluapkan apa yang ada di otak gue aja. Karena kan menurut gue kan ini kan kebebasan berpendapat, jadi ya udah, gue juga bebas dong. Masa orang-orang bebas berpendapat? Gue sempet deal aduh gue kayaknya nggak mau main media sosial deh gitu. Sempet gue berpikir kayak gitu, karena kesannya itu saat gue berstatement yang menurut orang salah, dan gue kan gue kadang-kadang kalau ngasih statement itu ya apa yang gue nggak suka ya gue omongin gitu, dan gue dianggap sebagai orang yang egois. Bukan egois ya, kayak lu nggak friend banget tuh sama orang yang pengen sukses gitu. Gue sebenarnya nggak pengen kayak gitu, nggak pengen dia omongin kayak gitu. Sampai mereka berpendapat bahwa gue tuh nyinyir itu demi naikin gue gitu. Enggak, sama sekali gue nggak ada kepikiran kayak gitu, Dil. Jadi gue berpikir dulu sempat sampai udahlah gue males gue main media sosial. Cuman belakangan ini gue berpikir kembali bahwa ngapain gue mikirin orang-orang yang berpendapat kayak gitu. Terserah orang berpendapat seperti apa, karena gue juga bebas untuk berpendapat gitu. Jadi makanya gue sekarang menurut gue main YouTube lagi ya karena ngisi waktu kosong gue juga sih. Kemarin itu bener-bener full, makanya banyak teman-teman yang nanya kok nggak bikin konten lagi, kok nggak ngupload IGTV lagi, kok nggak ngupload di IG lagi, kok nggak kelihatan jualannya gitu. Karena memang kemarin itu bolak-balik. Ini kalau mau tahu rutinitas gue ya, pagi-pagi itu gue udah bangun tidur, terus siang-siang itu gue udah cabut dari rumah gitu kan. Pagi mungkin gue nguras-nguras yang ada di akuarium di rumah gitu kan, terus siang gue ke Bojonggede, gue nguras terus bersih-bersih dan segala macam.
Terus gue apa ya, gue tuh rajin main di grup, tapi mainnya itu enggak posting. Gue lebih mantau sih. Jadi kalau ada orang yang butuh ikan segala macam, gue langsung japri itu biasanya tuh. Gue nggak pernah kayak nampilin ikan gue di media sosial. Jadi kalau kalau ada yang nyari, gue kasih gitu kan. Nah biasanya sih udah banyak yang langganan, yang udah biasa ngambil, yang udah tahu gue gitu, dan portfolionya udah ada di HP gue gitu, udah ada nomornya gitu di HP gue. Jadi biasanya gue ngelayanin kayak gitu-gitu. Nah itu tuh padat banget gitu. Sampai malam-malam aja gue masih WhatsApp teman-teman gue yang pada nyari ikan dan segala macam gitu. Ya, ya buat bikin video tuh agak susah lah. Cuman gue coba sempatkan lagi waktu gue untuk bikin video, karena ya sejam 2 jam bisa lah gue bikin video. Ya mungkin gak bagus-bagus amat, nggak apa, tapi gue coba mikir lah ada ide-ide apa gitu untuk bikin video, menyumbangkan, minimal kan gue mensuarakan apa yang ada di hati nurani gue gitu. Dil, udah gue cukup. Gimana Bang Bedil, menurut Bang Bedil? Jadi gitu ya, gue nangkep banget sih yang Bang Bedul sampaikan itu. Jadi yang gue tangkap itu sepertinya Bang Bedul itu pengen fokus gimana caranya dia jadi tukang ikan yang tidak yang berhasil lah ya, yang berhasil tanpa ada embel-embel apa namanya, mendapatkan attention dari orang-orang karena statement-statementnya gitu. Jadi dia pengen benar-benar karena ikannya gitu. Gue dapet sih. Jadi gue sih cuman ngucapin semangat aja lah. Semoga Bang Bedul bisa mencapai impiannya, mendapatkan yang seperti diinginkannya gitu. Jadi memang anak muda itu memang yang dipegang idealisnya gitu. Ya gue lagi-lagi memuji diri sendiri. Cuman nggak apa-apa lah ya, karena memang gue dan Bang Bedul ini sangat mirip banget lah ya. Jadi kalau kemana-mana kita dianggap banget saudara lah. Karena itu ya mungkin itu aja sih 3 pertanyaan gue, dan sangat terjawab oleh Bang Bedul, dan gue sangat mengucapkan terima kasih. Ya langsung aja kita balikin ke yang punya YouTube. Oke Bang Bedil, ya sama-sama Bang Bedil. Bang Bedil sangat luar biasa. Sebenarnya Bang Bedil ini juga masih saudara sama gue. Dulu sempet mau kembaran cuman gak jadi. Gitu akhirnya dia memilih untuk jadi orang apa? Memilih untuk jadi jadi anaknya dari orang tua lain gitu. Jadi nggak sama orang tua gue. Tapi ya kita sama-sama saudara lah. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya Bedul di sini. Bedul di sini. Kembali di konten saya kalau kamu mau nonton. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Aha. Haha. Memadang tiba, memadang tiba, memadang.